Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa ja'alana ma'adana al-'abidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yataqallam yata'allam biman kufira lahu qabla yahdiya. Wa qala in 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an fa'idan wa la taqul khamisan. Fatahmiki ya Rasulullah al-a'mal abtadu qala al-ilmu bil hadis. Sallallahu alaihi wa sallam nasib habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma tawil umurana wa sawwi asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' asabana wa ilal khairi qalbina wa amshadi dha'ina wa qadi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratan muqarrabin salamin ulama para kiai para satidil kiram wa bil khusus kiai kita semuanya, kiai Haji Nasution, alhamdulillah sering bertemu dan berkumpul dengan saya di tempat atau di lain tempat. Yang saya hormati Bapak Haji Sherly SE selaku Ketua Pengajian Silajami, dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan seluruh urusannya dan diselamatkan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama kepada DKR Musyawarah Nurul Hidayah, yaitu Bapak Tito ya, biasa, dan beliau ditambah kemuliaan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidil kiram, Bapak Mahasiswa alhamdulillah hadir, Bapak Ustaz Abbas, Ustaz Ian Arif alhamdulillah, dan semua yang hadirin jamaah pengajian Silajambu. Insyaallah mudah-mudahan ditambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ditambah hidayah dan taufik. Amin Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam dan syafaat. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di majlis ta'lim Hadratin Wassalam Nurul Hidayah dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yakni tolak ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita setiap bulan di dalam pengajian Silajambu ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bertambah ilmu, bertambah berkah, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan dicurahkan dan dilimpahkan kepada junjungan alam yang sangat mulia, yakni
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kepada kita semuanya sebagai umatnya, mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Syafaat itu bukan hanya nanti di yaumul qiyamah. Di dunia insya Allah kita mendapatkan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan ada lewat doa, bisa jadi lewat segala macam. Yang kita harapkan nanti di yaumul qiyamah adalah pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan yang berkumpul di sini mendapatkan tambahan hidayah atau dari Allah, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Lewat pengajian kita bisa bersama alhamdulillah, sekalipun harapannya istilahnya kan gitu. Karena sholat itu sekalipun tidak wajib, manfaatnya luar biasa. Apalagi nanti di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasul, innal insana yawmal qiyamah tahta dhilli shadaqatihi. Sesungguhnya manusia nanti di hari kiamat akan ada di bawah naungan sedekahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi payung melindungi kita nanti di yaumul qiyamah sedekah. Itu baru pahala yang sunnah. Alhamdulillah. Apalagi kita pahala yang wajib seperti pahala sholat, pahala zakat, puasa Ramadan dan ibadah haji dan sebagainya. Itu yang pokoknya. Mudah-mudahan sebagai umat muslimin dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muslim yang sejati, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada para sahabat. Ya, sekarang sudah tidak ada, cuma ada ulama. Di sini alhamdulillah ada kiai kita, Kiai Jilani. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membimbing kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau saya ini mungkin ya cuma punya tambah sekedar saja. Insyaallah saya atas nama, kalau dibilang sama Pak Lurah memang MUI desa gitu, MUI desa gitu. Cuma itulah sebentar. Apa itu MUI? Majelis Ta'lim, Majelis Ulama. Berarti tempat duduknya para kiai. Ini yang Majelis Ulama nih. Alhamdulillah bersama ulama kita sahabat saya, alhamdulillah. Jadi kita kan apa namanya, kalau disuruh MUI cuma itu saja yang bukan. Kita juga Majelis Ulama setiap perkumpulan pengajian atau di mana saja ya perkumpulannya para kiai, para asatidz, insyaallah itulah Majelis Ulama, terutama Majelis Ta'lim. Insyaallah. Alhamdulillah dengan mereka masih apa namanya ya, ulama masih banyak alhamdulillah, baik di perkampungan maupun di Perum ya, perumahan alhamdulillah. Setiap perumahan itu ada kiai, ada asatidz. Allah sudah memberikan tugas. Kadang-kadang kita apa namanya ya, zaman sekarang sudah ada susah katanya nyari kiai, susah nyari para asatidz, padahal banyak. Kalau belum kiamat pasti ada saja ulama kiai, pasti ada. Cuma yang tua-tua sudah hampir tidak ada. Ya kita yang tua sekarang ya, Panji Nana nih, Oke Nana, ini yang tua. Masih muda. Ini maksudnya. Yang tua enggak, berarti ini yang tuanya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan atas kerjasamanya para kiai, para asatidz dan masyarakat semuanya, kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di dunia juga berkumpul di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pengen kita masuk surga? Pengen ya? Alhamdulillah. Syarat yang penting beriman dan beramal saleh. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh insyaallah itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah selajam ini tergolong ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tergolong atau dinamakan ahli surga, alhamdulillah. Di surga itu, di dalam surga itu, Bapak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatannya beda sekali sama kenikmatan atau dengan kenikmatan di dunia. Ini kita minum air ini udah menikmati luar biasa, nikmat luar biasa merasakannya. Betul kagak? Minum kopi pagi-pagi, alhamdulillah. Minum kagak? Kopi kapal api, enak juga, alhamdulillah. Ada yang manis ya? Jadi kalau nanti di surga ada kopi kapal api, katanya kopinya sedunia ini adalah sama kopi kapal api. Tapi lebih daripada itu, alhamdulillah. Di dalam surga tidak ada yang mabuk, alhamdulillah. Kalau di dunia ada yang mabuk, ada seperti arak atau minuman keras yang lainnya, yang itu mabuk yang diharapkan oleh agama. Tapi kalau di surga itu khamar itu tidak mabuk, bahkan enak sekali dan tidak dilarang. Itu sebagai sajian di surga. Alhamdulillah. Kalau di dunia jangan gitu. Oh di surga katanya boleh, gitu jangan. Kalau itu termasuk pahala balasan amal soleh kita waktu hidup di dunia. Alhamdulillah. Amal soleh itu adalah yang paling utama ibadah sholat. Di dalam sholat itu berat, mengerjakan sholat itu adalah berat sekali. Karena di dalam sholat ada syarat dan ada yang fardu atau yang wajib, yang sunnah. Sunnah itu ada sunnah muakkad dan sunnah hailah, terbagi-bagi. Maka di majelis taklim para kiai dan para ustaz itu kebanyakannya itu ada yang diolah terus ya, syaratnya sholat, syaratnya takbir, syaratnya ruku, sujud dan sebagainya itu. Karena itu yang sangat penting, amal sholat yang paling utama, pahalanya itu melebihi daripada amal sholat yang lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, terutama ibadah sholat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Saya di sini akan menjelaskan tentang syarat sahnya sholat. Sholat itu kalau tidak sah gimana ya? Mudah-mudahan ya, sekalipun kita standar atau melaksanakan ibadah sholat tidak maksimal, tidak memenuhi persyaratan. Kalau kita talab ilmi, insya Allah mencari ilmu tidak berhenti, nanti dikala ada kesalahan, di mana ada kesalahan, insya Allah kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah tidak belajar. Ya, mudah-mudahan kita termasuk muta'allimina, orang yang belajar ilmu ila yaumil qiyamah, sampai seumur hidup. Ada berapa itu syarat sahnya sholat? Buat dalam kitab Sabina atau kasih pakai saja syarat. Sudah sholat sama niatun. Syarat sholat itu ada 8 perkara. Yang satu taharatul hadas, harus bersih, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Gimana cara menghilangkan hadas kecil? Dengan wudhu. Nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghari fardulillah. Ya, saya berwudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah.
Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Nawaitul bismillah li rabbil hadasil akbari fardolillah. Ya, saya mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Jadi kalau ibadah mah ujungnya harus pakai lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan merasa terpaksa, tapi harus kita bisa memaksakan diri. Allahumma paksakan cek bahasa suadati hamba kudu dipaksakan dalam orang hulak ngaji, hulak sholat, paksakan insya Allah. Minta dipaksakan sulit, hese dia masya Allah. Abangkan bapak-bapaknya pilih ya orang berkenan dalam bahasa nyurkan dia penting maka hati baik seperti insya Allah gitu. Yang bilang apanya itu hukumnya, hukum hadasnya ya. Jadi sekali lagi syarat sahnya sholat itu harus punya wudu dan tidak punya hadas besar. Kalau kita sholatnya tidak punya wudu bahkan punya hadas besar, maka tidak sah sholat, tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya gimana? Tidak akan mendapatkan pahalanya. Bisa jadi mendapatkan hadat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersengaja. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu waktu mengajarkan sholat atau di luar sholat. Insya Allah sholat itu maknanya rahmatan gitu. Taharatul hadasain. Yang kedua, waktu harus bersih atau suci dari najis, baik fisobi pakaian yang dibawa sholat, yang dipakai sholat, maupun badannya dan tempatnya. Ini masalah harus bersih, maka dibantu ada merabot atau dikain. Ya, di bawah nama dikain ada merabot di sini ya, berarti itu ya. Alhamdulillah merabotnya. Tugas harus itu. Ada tai ayam dan sebagainya. Karena kalau kita sholat, nah ada najis. Apa saja itu bentuknya, baik najis mukhobata maupun mukhosito maupun beberapa kali mungkin ya. Mungkin tidak sah sholat itu. Kalau cerita najis mukhobata itu adalah seorang bayi, kencingnya seorang bayi itu belum memakan apa-apa, cuma air susu ibunya doang gitu. Itu dikatakan air kencing itu adalah disebutnya atau dinamakan najis mukhobah, najis yang enteng sekali ya. Sekalipun najis kita enteng, kita jauhi jangan sampai terkena badan kita atau pakaian yang dibawa sholat tempatnya gitu. Kita dia. Yang kedua, yang ketiga, wasatul Allah, menutupi aurat. Aurat itu ada aurat adalah laki-laki, ada aurat dia perempuan. Sebetulnya kalau aurat laki-laki enteng sekali. Di bawah dari sini apa yang namanya? Lutut ya. Tuul bahasa Batito. Atasnya pusar ya. Itu batasnya. Kalau di meter berapa? 1 meter juga nggak ada ya. Paling setengah meter kurang lebih ya gitu. Itu enak sekali. Sekalipun ya kita sudah tahu bahwa aurat yang wajib ditutup waktu sholat itu cuma itu. Tapi kalau kita sholat jangan gitu saja, kan ada adab-adaban sholat. Ya, ada adab-adaban sholat. Tetap kita bisa, kecuali kita tidak mampu untuk menutupi aurat luar daripada itu, kan itu. Tidak punya pakaian yang layak, cuma punya kaos oblong sama kolor, gitu ya, celana kolor. Nah, misal gitu keadaan darurat kita di atas gunung gimana kan istilahnya gitu, cuma itu. Kalau sekarang mampu alhamdulillah berkah
rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala melimpah sekarang beda zaman dahulu kan ada ceritanya sholat di kebun, sholat di sawah, ya waktu dulu nggak mau sholat pada sepi, mau sholat jarang mau sholat juga dulu kan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah mau sholat banyak. Di Taman Adiasa masjid sholat banyak sekali, banyak alhamdulillah. Ayo kita kita umat muslim bangkit ya gitu. Apalagi berjamaah, sangat luar biasa. Pahalanya insya Allah satu kali sholat mendapatkan 27. Kalau kita sholat sendiri berapa? Coba kita bandingkan. Khusus sholat sendiri kita atau berjamaah. Coba bandingkan kita. Menurut saya mah khusus berjamaah. Alhamdulillah. Kalau kita sendiri, namanya sendiri kadang-kadang buru-buru. Betul kayak rakaat awal bacain Al-Fatihah, rakaat kedua habis Fatihah. Ya, itu namanya sholat sendiri. Pasti di mana sholat sendiri itu kan pengennya buru-buru. Insya selagi kita berjamaah, selagi kita diberikan kesehatan, urutan masih ada ruang yang sangat luas, yuk kita manfaatkan, kita para beribadah kepada Allah, terutama ibadah sholat. Nah, satu Allah harus diperhatikan. Nah, yang pertama lagi kita, apalagi sholat Jumat, kita pakai koko, pakai jas itu, jangan ke kamu pakai jas ke sholat ke sholat ke masjid, kalau sholat Jumat pakai koko yang udah lengkap. Kita seumpamanya ada 3 baju ini yang mau dipakai, ini harganya 50.000, yang ini 100.000, ini 150.000, yang ada yang dipakai 150.000. Beda kita kalau orangnya beda. Beda sama kalau kan juga nyengkel. Harus ada keadilan kepada Allah, karena sholat kita adalah mengajar yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya minimal kalau kita tidak mampu ya, yang penting bersih aja, bersih insya Allah. Yang berapa itu? Yang ketiga ya, yang keempat istiqbalul kiblah, harus menghadap ke kiblat. Ini surat Al-Kompas ya. Hati-hati kalau kita bikin musola atau masjid harus kompak. Hanya dulu kepada kiai kita di sini, atau kiai atau di atas, atau asal di sini. Kita kompas. Menurut keterangan Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, itu adalah 25 derajat. 25 pertengahan, minimal 23, pertengahan 25, maksimal 27. Maka Syekh Nawawi menyatakan bahwa kiblat itu arah kiblat 25 pertengahan. Sekarang udah canggih lah, alhamdulillah. Ya apa benar alhamdulillah. Kalau dulu ada di sejarah ya, kalau kompas sejarah itu suka error. Kalau kompas kan dulu ya di sejarah, sekarang hampir sudah tidak ada lagi. Karena sering error cepat rusak gitu. Tapi di HP kita, saya punya kompas yang namanya Media Solo Kiblat. Buatan kiai itu mah dari Cianjur, Kiisuddin. Tapi itu samakan dengan yang dihadir sama itu. Jadi alas sampainya jangan mulai error lah gitu ya, juga bisa sama. Jadi kita buat sanad aja gitu, buat sanad kiblat namanya Kiai Haji Az-Zuhid, Kampung Kubar Cianjur. Kalau HP tadi itu siapa ini? Yang pertama kan menjadikan satelit itu orang India kan tidak salah, betul kan? Ya kita
kita mengatakan ke ulama aja, maka kita bandingkan dulu harus sama kompas manual ya. Tapi yang ada standarnya yang bikin kompasnya itu standarnya ada yang disebut yaso kiblat. Ini sudah dikompas ya tadi itu ya. Alhamdulillah. Gimana kita nih? Nah, kalau sholat nih ternyata nih dulu kan ada pakai ini apa namanya kompas, sekarang banyak kompas ternyata beda sekali kiblatnya itu salah. Gimana itu sholat kita? Kalau bikin musola itu waktu itu ya, kalau tidak pakai kompas atau tidak dikompas, kita sholat kalau 2 tahun di sini misal, ternyata di kompas sekarang belok. Itu gimana itu sholatnya? Apakah harus qadha atau jangan? Itu kalau enggak dipakai kompas dulu, kita harus qadha. Ya Allah. Kalau bikin musola sih seperti 2 tahun kita sholat di sini harus qadha 2 tahun. Coba, ya Allah. Tapi kalau pakai kompas bikinnya, tapi ini ada kompas ini sekarang itu kompas, pakai kompas ini, waduh belok. Pakai kompas ini lagi belok. Itu enggak usah dikodok sholatnya. Sekarang sudah 10 tahun di sini sholatnya. Kalau waktu itu masalah ini pakai kompas dulu. Paham ya? Insya Allah. Penting itu ya. Kita kalau mau bikin musola harus nanya dulu kepada asatidz kita, terutama yang ada di sini. Siapa ustaz di sini? Musola. Kalau kita juga, alhamdulillah, merangkap alhamdulillah. Yang tadi masalah salat itu 20 waktu, kita harus tahu waktunya. Apakah ini udah masuk atau belum? Nah, itu kita harus tahu. Ya, misal kita sholat sembarangan aja, dikira-kira aja, ini sudah waktu duhur nih, sholat fardhu atau mustaqbil kiblati ada ahli beta. Sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, takut kena Allah. Sudah beres sholat, baru setengah 12 misa. Waduh, tadi nggak hati, nggak lihat jam, nggak apa. Jadi menganggap gampang pada waktu sholat. Coba itu tegaknya, berarti aja di rumah. Nah, gimana nih kalau kita sholat misal tidur sebelum duhur misal, sholat, atau kita sholat subuh ya, sholat subuh. Ngeliatnya ya kena buru-buru ya sholat subuh biasa usolli fardhu rakaat ini sama di kiblat terletak. Dan saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah atau ada karena Allah. Udah beres? Aduh, ini mah udah 5:30 nih. Kalau sekarang sudah benar waktu sholat. Sudah ya. Nah, gitu. Tapi tidak dengan sengaja. Gitu. Melihat kelasan masih poin, ternyata mendung nih. Ternyata mendung. Itu mah insyaallah ya tidak usah dipotong. Yang penting kita hati-hati dulu ya, istirahat dulu. Sekarang ini kan ada jadwal di setiap musola atau masjid ya. Ada jadwal, kita lihat jadwal. Insya Allah di sananya ulama yang mengatur. Yang kelima, yang keempat, kalau ilmu bifaradiyatiha, kita harus tahu kepada yang difardukan di dalam sholat. Di sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Ada yang sunnah muakkad dan juga ada yang sunnah ya.
Fardunya sholat yang disebut rukun sholat, jumlahnya kalau tidak salah 17. Satu, membaca takbir Allahu Akbar. Nah, berarti itu kalau kita baca takbir. Memang kalau dipanjangkan huruf baknya Allahu Akbar, misal beda itu pengertiannya beda. Kalau Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, segala-galanya gabung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipanjangkan baknya berarti ada bak alif besar Allahu Akbar, seperti kejadian takbir yang dilakukan setiap malam idul atau idul adha. Biasanya kebanyakan itu anak kecil ya. Allahu Akbar, betul kan ya? Allahu Akbar. Nah, kalau itu semua diingat, kan itu takbir bukan takbir di dalam sholat. Ini yang takbir dilakukan di dalam sholat harus benar-benar yang pendek ya harus dipendekkan. Huruf yang panjang ya harus dipanjangkan. Allahu Akbar, yang panjang Allah, lamnya lapan Allah. Beda. Gimana itu pengertiannya? Kalau atau maknanya daripada akbar kalau dipandang akbar itu maknanya tablul kabir. Apa itu tablul kabir? Bentuk besar. Coba kita kalau disatukan Allahu Akbar, Allah itu adalah bentuk besar. Coba pantas kaya Allah disebut bentuk besar. Artinya ada apa gitu? Ada yang ledek dia. Allah. Kalau dikatakan Allahu Akbar itu Allah yang maha besar. Kita memuji itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang maha besar selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata makna dari Allahu Akbar itu maknanya tablul kabir. Artinya bentuk yang besar. Coba Allah disebut bentuk. Pantas kagak? Allah Azzatul Wajibul Wujud, zat yang wajib wujud. Allah. Yang kedua kita berniat ya. Niat itu dibayangkan dengan baca takbir Allah. Yang wajib di dalam niat itu cuma 3 kalau sholat takbir. Usolli, kalau sholat duhur, usolli fardhu duhri, itu saja yang wajib mah. Usolli fardhu duhri. Kalau arba'ah rakaat dan mustaqbil dari kiblat lillahi ta'ala itu adalah hukumnya sunnah. Ini saya sholat duhur ada karena Allah. Kalau kita sholat sendiri ada karena Allah, artinya kontak. Sholat dia dibayar tunai. Tidak boleh usolli fardhu duhri. Kalau asal usolli fardhu asar adalah nilai tanda. Biasa sholat asar, fardhu asar ada karena Allah. Itu aja. Nggak usah pakai kontan gitu ya. Bukan bahasa Arab ada. Kalau qadar karena Allah. Kalau sholat bukan qadar ada karena Allah. Sholli fardhu maghribi ada ahlilah kita. Sholli fardhu isya'i ada ahlilah kita. Sholli fardhu subhi ada ahlilah kita. Itu yang wajibnya. Kita cerita yang wajibnya dulu. Wajib dalam niat kita. Ada kita. Kalau pada sholli fardhu duhri qadru ahlilah ta'ala. Sholli fardhu asri qadru ahlilah. Sholli fardhu maghribi qadru ahlilah. Sholli fardhu asri qadru ahlilah. Sholli fardhu subhi qadru ahlilah ta'ala. Itu yang wajibnya, itu yang wajib. Kalau qadru kita nyatit qadru, kalau ya ada. Cuma sunnah kita ditambahin arba'ah kalau satu ya arba'ah rakaat juga ditambah mustaqbil biblati aja.
lillahi ta'ala. Itu niat yang sangat satu. Jadi yang wajibnya kita laksanakan, yang sunnah juga kita laksanakan. Kan ketika mau diakui ya sama obat kan kepada seluruh itu sama diaku oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seluruh kita sunnah dilaksanakan sekemampuan kita. Itu adalah pelajaran atau praktek sholat yang sudah dilakukan oleh kanjeng Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjang ya. Allah bila dalam hati kita ya saya sholat tuh 4 rakaat ada kiblat ada karena Allah. Aduh mendapat katanya niatnya nih sulit. Nah niat saya sholat tuh ya ada karena Allah. Atau kita kalau jadi makmum makmumalillah ada jadi makmum karena Allah. Atau ada makmum karena Allah tidak ada Allah mau adalah insyaallah. Nah, seperti kalau usulnya sudah sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat yang panjangnya katanya. Yang berarti kita Allah niat saya sholat duhur ada karena Allah untuk makmum karena Allah atau tidak jadi imam karena Allah. Daripada kita niatnya ini semua kebawa niatnya 4 rakaat menghadap ke kiblat nggak ada apa-apa setengahnya takbirnya Allah turun ambilnya. Waduh pada ini sama tanya yang wajib ngapain insya Allah. Jadi yang wajib itu adalah yang penting kita fardunya sebut dan yang sholat yang kita kerjakan sholat apa itu? Sholat itu ya sholat dulu, ya sholat asar ya sholat asar, lagi ya sholat maghrib sholat. Sekalipun tidak disebut bilangan itu sah. Sebaliknya disebut kita 4 rakaat sholat dulu, tapi pelaksanaannya 3 rakaat atau kakak saat, betul enggak? Sekalipun disebut sholat dulu 4 rakaat, tapi buktinya kita sholat cuma 3 rakaat itu tidak sah, betul. Sebaliknya tidak disebut rakaatnya, tapi kita buktinya 4 rakaat sholat dulu atau sholat asar itu biasa. Nah itu paham ya? Insya Allah kita saya ngajak kita bukan karena musyawarah, karena kalau ilmu kita tidak dimusyawarahkan, tidak diberjamaahkan seperti ini, tidak dapat hidup. Ustaz aja yang lagi sendiri tidak itu betul kan? Hanya tentu medul musyawarah, hidup yang itu dengan musyawarah kita akan berjamaah seperti ini. Alhamdulillah. Kenapa kita harus pakai menghadap kiblat atau 4 rakaat? Karena sholat itu mungkin kan ada yang beda, ada yang 3 rakaat, ya 2 rakaat, 3 aja. Kenapa kita pakai mustaqbil kiblat? Supaya kita hati-hati bahwa sholat kita tidak sembarangan arahnya harus menghadap kiblat. Biasanya betul. Bukan kita menyembah itu kok. Bukan kita menyembah itu kok. Kalau menyembah adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma syarat sahnya saja itu. Ujungnya pakai lillah ta'ala. Kenapa? Seluruh ibadah harus pakai lillah ta'ala. Kita mengaji lillah ta'ala. Sholat lillah ta'ala. Beda kalau kerja. Gimana? Sudah pakai lillah ta'ala. Saya niat hari ini mau kasar mengibadah ketambah lillahi ta'ala. Jarang pakai lillahi ta'ala. Betul tak? Mudah-mudahan nih. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya berikan rezeki yang berkah. Saya ini demi usaha berkasar dalam apa saja kuli ngojek istilahnya, demi kewajiban saya terhadap keluarga saya. Pokoknya saya ini ikhtiar lillahi ta'ala. Seharusnya begitu. Kalau itu bagaimana?
ini berapa nih kok bersilang muter motor langsung Bismillah kita ada raja seperti dulu Muslim begitu itu apa namanya tadi baru takbir tuh baru ya baru takbir tuh takbir Allah Allahu Akbar besar Allahu jangan pakai Allahu Akbar biasa anak kecil ada yang parama Allahu Akbar Akbar Allahu Akbar Allah yang maha besar. Yang kedua itu fardunya sholat itu yang ketiga adalah membaca suratul Fatihah. Di dalam surat Fatihah itu ada tasbih dan segala macam kita harus tahu. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipanjangkan. Ya semuanya mungkin hadirin sudah hafal betul. Barangkali di sini ada yang hafal 30 juz, yang 20 juz atau 10 juz. Ada mungkin ya, mudah-mudahan ada ya. Kalau belum ada mudah-mudahan besok nanti ada, insya Allah. Kita kalau kita bisa. Kalau kita belum bisa menghafal mudah-mudahan anak kita belum bisa juga, mudah-mudahan cucu kita. Insya Allah. Yang penting kita cinta kepada Nabi lewat wajah. Seluruh manusia atau orang yang melaksanakan tolak ilmu itu orang yang sangat mencintai Nabi. Karena tolak ilmu itu adalah perintah janji Nabi. Tolak ilmu faridatan ala kulli muslim. Yang kelimanya apa namanya sudah Fatihah, ruku bacaannya subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi berapa kali? Terkenal 3 kali, maksimal 11. Ada yang nanya kalau Kanjeng Nabi berarti itu baca tasbih. Kalau Kanjeng Nabi itu sebetulnya tidak ada batas dan kita tidak tahu berapa Kanjeng Nabi itu waktu itu baca tasbih berapa kali sebetulnya. Bukan bagian dari 3 itu, cuma kayak Kanjeng Nabi itu memerintahkan 3 kali, bahkan ulama menyatakan cukup 1 kali juga. Subhanallah, tasbih juga pendek cukup. Itu subhanallah itu minimal. Begitu dulu, Allahu Akbar, Bapak ya, subhanallah. Cukup itu. Apalagi kita baca subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi subhanallah rabbiyal azim. Terus kita tidak. Yang kelima berarti tadi ruku. Yang keenam tumakninah. Harus tumakninah kita. Maka disunahkan membaca tasbih 3 kali. 1 kali itu sudah cukup. Kalau sekadang aja kita tidak mau tidak kesibukan, nah kita baca 3 kali aja ya. Udah masuk atau udah apa? 1 kali cukup. 3 kali ya itu adnal kamal. Sekalipun 3 kali ya disebut minim juga, tapi udah satunya. Yang lebih afdal 11 kali. Barangkali di sini jemaah ada yang suka baca tasbih 11 kali, alhamdulillah. Apalagi sujudnya, baca tasbih sujud harus panjang, harus banyak, melebihi tasbih baca tasbih dalam waktu sujud. Kadang-kadang kita yang terakhir saja lama, ya. Setiap sujud itu kita ya bedailah sama rukunya. Ruku 3 kali, kita sujud 5 kali. Bedain itu sedikit. Itu setiap sujud.
jangan apa namanya sujud terakhir aja ini sholatul 4 rakaat sujud terakhir baru baca tasbih 11 harus seharusnya setiap sujud bedain sama baca tasbih ruku gitu. Insyaallah itu adalah peraturan atau praktek sujud atau ruku yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang keenamnya kedudukan tidak sami Allahu liman hamidah. Begitu udah kita apa namanya ya, udah pacar ya, udah pacar udah lurus kita udah pilih misalkan Rabbana lakal hamdu bersama wa milul ardi wa milul masyita musyairin syarifah. Sudah sampai sini, dari situ bacaan itunya, itikannya kadang-kadang sami Allah bagaimana hamidah Rabbana lakal hamd cukup itu juga sunnah. Sekalipun sunnah kita harus laksanakan karena banyak yang orang cinta Nabi tapi tidak melaksanakan perintah. Amal lebih barang sunnah pada sini mau kita kepada kita luar biasa. Tapi asunati tidak melaksanakan sunnah. Cinta tidak melaksanakan memang itu parah. Mendingan yang cinta sekarang istilahnya ini ya cinta. Tapi aneh tidak melaksanakan sunnah kami. Faisan maka tidak akan jatuh oleh kami. Nah untuk kita mudah-mudahan semuanya kita termasuk golongan umat yang Nabi dan diapakan kehidupan kita yuk bareng-bareng laksanakan sekelompok kita ada. Yang keenamnya koditi dan yang kedelapan adalah sujud pertama. Bacanya subhanallah rabbiyal a'la sudah tahu semuanya 3 kali atau 5 kali berapa. Biasanya pengen gerak luas sakit perut 1 kali kata apa ini kita tunang 8, 9, 10 duduk yang kedua 11 tuanya 12 kita apa namanya tahiyat akhir tahiyat berbahagia bersolawat kita jatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat sampai situ disambung dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yaitu tahiyat itu ada tahiyat awal, ada tahiyat awal itu cuma di situ saja. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, kita berdiri. Kalau tahiyat akhir sunnah berarti wa ala ali sayyidina. Bahkan ditambah kesana langsung sunnah ayat-ayat kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Allahumma qini maqadar wa sudah dibaca alhamdulillah ya qauli wal qulub satu qauli ala dika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu sunnah ayat banyak sunnah. Jadi salah satu yang tadur yang sunnah ada 2, sunnah muakkad dan sunnah hayat. Sunnah muakkad itu baca juga Quran. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i ya, maka Imam disunahkan kita baca doa sambil berdiri, jangan sambil duduk. Katanya duduk paling kagak baca doa dulu sambil duduk boleh. Kalau nggak bisa berdiri masalah, kalau bisa Allah wahdini bima wa afini bima afal wa tawallani dengan dan seterusnya. Itu doa lumayan luar biasa.
itu mah doa sunat muakkad. Dan apa namanya tahiyat awal termasuk sunnah muakkad. Tahiyat awal yang tadi baca sampai ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ya sunnah muakkad. Berapa puluh sunnah? Oh iya sama. Ya begini, ada dua namanya itu, ada sunnah muakkad atau sunnah muakkad. Ya. Ada sunnah muakkad atau sunnah muakkad. Kalau sunnah banyak sekali sunnah ya. Macam kita tahu sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Baca tahu baca doa kita ya, tasbih ruku, tasbih sujud, semua tadi melalui daripada salawat tadi. Allahumma sholli wa ala ali selain daripada itu kalau sampai pada sekitar terus baca itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga sunnah. Assalamualaikum. Aduh kita kentut nih misal itu dia malam salah subuh ya, banyak angin kebanyakan angin belum kentut seluruh kita salah subuh nggak tahan mau kentutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh begitu bisa. Itu nggak usah salam lagi. Ya, cukup lagi. Kita kan dalam beribadah harus punya wudu, itu yang utama, yang lebih utama. Ya, itu yang dinamakan adalah ketentuan di dalam sholat. Dan yang ketujuh adalah Allah yang akan kita pada metode sunatan. Yang kedua harus kita apa namanya ya, di dalam hati kita seperti intikat itu fardu. Yang sunnah ya di dalam intikat kita harus mempunyai intikat bahwa itu tersebut. Jadi yang sunnah ini sunnahkan, yang fardu terus ditentukan dianggap fardu. Jangan begini, yang fardu dianggap sunnah ya. Gampang, ditinggal, bisa ditinggal kalau tidak dianggap sunnah. Kalau sudah dianggap fardu boleh-boleh saja. Kalau sunnah dianggap sunnah, kita belum tahu nih. Dianggap fardu boleh, karena pasti tidak ditinggal, berarti tidak meninggalkan kesunahan. Tapi kalau kamu dianggap sunnah istilahnya, aduh bahaya nantinya. Itu kayak bisa kita meninggalkan yang fardu. Yang pertama itu yang ketujuh, yang kedelapan, yang terakhir adalah ijtinabul mubtilati. Kita harus menjauhi yang membatalkan sholat. Nanti ada pembatalan sholat ayat berapa? Insya Allah kita dilanjut sama kita nanti bulan depan. Insya Allah mudah-mudahan sebetulnya yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada perkataan atau surah dalam kitab ini yang tidak berkenan, mohon didoakan pintu maaf saya. Mudah-mudahan perjalanan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada sunnah jamaah rahmatun perjalanan itu insyaallah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terjemah haji, terjemah sholat, terjemah zikir dan sebagainya insyaallah. Sekali lagi atas kata-kata dari saya maka menghidupkan pintu maaf sebenarnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.